namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Rumah ini menjadi satu-satunya harta peninggalan orang tua untuk Yatinah dan saudari-saudarinya. Di saat tak lagi memiliki keluarga masing-masing, Yatinah, Yatinem, dan Samyatun pun memutuskan untuk berkumpul di rumah kenangan masa kecil mereka ini. Kondisinya tak lagi terawat, namun tak menjadi masalah, asalkan masih ada tempat bagi mereka untuk berlindung. Kota Angin. Demikian julukan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dalam bahasa Jawa, Nganjuk berasal dari kata Anjuk Lodong yang artinya tanah kemenangan. Inilah tanah harapan bagi para pejuang kehidupan yang pantang berputus asa. Semboyan ini terpatri dalam sanubari warganya. Tidak terkecuali 3 Srikandi Rentah, Sumyatun, Yatinem, dan Yatinah. Meniti hidup di penghujung usia bukan berarti harus mengandalkan bantuan orang lain. Untuk memenuhi keperluan sehari-hari, Yatinah sang adik selalu pergi ke kebun tetangganya, mengumpulkan daun-daun pisang kering sebagai bahan bakar tungku di rumah. Tak ada lagi tenaga yang bisa ia gunakan untuk mengumpulkan kayu bakar. Hingga kelaras atau dedaunan pisang kering inilah yang menjadi penggantinya. Namun letak daun yang tinggi acap kali menyulitkan wanita berusia 76 tahun ini untuk mengambilnya. Sejak 3 tahun lalu, Yatinah bertanggung jawab mengurusi kedua kakaknya yang juga sudah sepuh. Daun kering yang tidak seberapa berat ini pun nyatanya membuat Yatinah kelelahan. Meskipun begitu, ia tetap menerima suratan takdir di usia senjanya. Yo kesel yo diempet alon-alon, yo kesel diempet alon-alon, butuh digadang di larase. Kan aku ora duwe dhuwit, aku wong gak duwe. Gak duwe dhuwit, Dik. Yatinah pun rela mengabdi dan merawat sang kakak di penghujung hidupnya. Tak ada lagi keluarga, selain saudari kandung yang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sumyatun adalah kakak pertama Yatinah yang sudah berusia 83 tahun. Raganya membungkuk karena usia. Matanya pun tak lagi bisa melihat dengan jelas. Namun kondisi ini tidak lantas membuatnya pasrah, berdiam diri, menunggu ajal. Membersihkan rumah adalah tugas Sumyatun sehari-hari. Dengan demikian ia punya andil dalam kehidupan keluarganya. Bayu, Ya ambil. ya tak cukup nih. Hanya Yatinah, si bungsu dari 3 bersaudara ini, yang masih memiliki tubuh normal.
Semua tenaganya pun ia baktikan untuk mengurus kedua kakaknya. Lah aku nek tak kei ngombe, lah sing ngekeni sapa sing ngombeni gak aku. Wong wis gak ketok, gak iso golek apa-apa. Ya sak isaku tak kei mangan. Sak enenge. Pasar tradisional di Desa Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk tidak pernah sepi. Tempat ini jualah yang menjadi saksi perjuangan Yatinem, kakak kedua Yatina, mengumpulkan lembar demi lembar rupiah untuk bertahan hidup. Selama hampir 30 tahun lamanya, ia bersimpu di pelataran pasar seperti ini, menawarkan sayur mayur dagangan ala kadarnya. Keterbatasan modal membuat bahan dagangan wanita tua ini masih tetap sama dari waktu ke waktu. Namun semangat sang kakak untuk tetap bekerja demi keluarganya ini membuat Yatina merasa terharu. Rasa aku ya ngesakne duwe mok saiki, lah tapi wong dipenging gak piye. Umpama aku menging mani jebadane. Ya toh, carane aku gak iso jebadane ngene yuku, ya ke pasar ya wis ben ae. Sayur mayur ini Yatinem mendapatkan dari tengkulak di pasar yang sama. Sejak pukul 4 pagi tadi, Yatinem sendiri biasa menjajakannya kembali dari pukul 6 pagi hingga tengah hari menjelang. Mulak nampun sepuh dodolan niku mergi nggih abote tiyang mboten gadah. Tidak seperti pedagang lainnya, Yatinem tak pernah menawarkan dagangan. Ia hanya berdiam diri, menunggu orang bertanya kepadanya dengan suara lantang. Maklum, di usianya yang telah senja, Yatinem tak lagi bisa mendengar dan melihat dengan baik. Tak jarang pedagang lainnya ikut membantu menjajakan sayur mayur Yatinem, agar wanita tua ini bisa memperoleh sedikit keuntungan untuk dibawa pulang. Nek tiyang tumbas niku, kula niki pas tiyang sepuh niku mendhet tempe ronggodo regane 2.000. Engko sik Mbah ngoten mboten balik mboten diduwiki. Kula badhe nututi niku. Ajre wong-wong tuwek mengke klentu di satu tiyang. Upama nututi tiyange. Tepat tengah hari, Yatinem membereskan barang dagangan yang tersisa. Bukan untuk dibawa pulang, melainkan ia titipkan pada pedagang lain yang memiliki tempat penyimpanan. Hatinya miris melihat banyak sayuran yang tersisa. Namun ia sadar, hanya inilah nafkah yang Allah cukupkan hari ini kepadanya. Kini pikirannya pun terpusat pada kakak dan adiknya yang belum makan di rumah. Yatinem harus segera pulang. Lah tak ke ngopeni yuku apa, ngopeni sitok is kaya ngono. Ngopeni wong loro apa ya iso aku. Kan golek dhewe yuku sitoke. Kok nek dikongkon ngono tok aku gelem, Dik. Wong kon ngumbahne klambine aku gelem, dikongkon gelem. Nek aku pangane gak kuat, Dik, aku. Wong pangane wong ki akeh, Dik, sedina gak cukup 10.000. Berapapun yang Yatinem terima, ia anggap sebagai anugerah dari Sang Maha Pencipta. Karenanya wanita ini berupaya sebaik-baiknya mengalokasikan pendapatan dengan modal untuk kelangsungan usahanya. Sebagian akan ia belikan bahan-bahan makanan untuk kebutuhan mereka. Sebagian lagi akan ia putar kembali untuk membeli bahan dagangan pada pengepul sayuran. 12, Mbak. Nggih. Kita to, Mbak. Oh, nggih. Nggih.
Tak lupa, Yatinem membelanjakan sedikit penghasilannya untuk kebutuhan lauk pauk mereka di rumah. Pindang ikan seharga Rp4.000 inilah yang menjadi pilihannya sebagai teman santap nasi bersama kakak dan adiknya. Ya, nek ku matang yuku ya tuku pindangi sitok. Kaya iki gorengan nah, tak goreng tak kekno. Lah nek ku matangi yo gak tuku apa-apa, yo gak tuku pindang, gak tuku jajan. Kok ngrasakne wong aku dodol gak payu nah. Anu klapane gak payu, akeh sing bosok. Akeh sing bosok. Ya mulai gak nggowo apa-apa.